Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini Sabtu 29 Maret 2025. Saya percaya saudara sudah menikmati hari libur saudara hari ini, kalau saudara tidak bekerja, dan mungkin sudah siap lagi untuk membaringkan diri. Saya berdoa agar saudara terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan ada baiknya kita terus memperbarui pikiran dan hati kita dengan merenungkan firman Tuhan seperti ini, terutama saat-saat di mana kita ingin beristirahat, bersama-sama membaringkan tubuh dan recover lagi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan fisik kita tentunya. Dan hari ini kita belajar dimensi doa yang kedua setelah kita belajar mengenai doa Bapa kami secara keseluruhan. Kemarin kita sudah belajar mengenai doa yang tidak jemu-jemu, dan hari ini kita bisa menyimpulkan doa Bapa kami bahwa kita bisa berdoa untuk kebutuhan jasmani dan rohani kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang merupakan ayat hafalan kita bisa membaca, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam ayat ini ada 3 dimensi di dalam keberadaan kita, roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, saya sudah sempat menyinggung dalam renungan-renungan sebelumnya bahwa kalau kita belajar mengenai doktrin mengenai manusia itu terdiri dari 2 dimensi sebenarnya, yaitu aspek yang bersifat material dan aspek yang bersifat spiritual. Aspek yang spiritual ini seringkali disebut jiwa atau roh, atau kadang-kadang mereka digunakan berganti-gantian. Karena itulah saya menganut duikotomi, sehingga roh dan jiwa itu sebenarnya sama. Saya sudah pernah mengkhotbahkan hal ini juga di gereja yang saya layani. Tetapi intinya bahwa tubuh manusia dan roh manusia adalah bagian dari eksistensi kita. Dan 2 hal ini harus benar-benar kita perhatikan. Kita tidak boleh memperhatikan yang satu lalu menterbengkalaikan yang lain. Kalau kita terlalu konsentrasi dengan hal-hal yang rohani, kita bisa jadi seperti orang Farisi dan bisa terlibat dalam kesesatan. Beberapa tahun yang lalu pernah ada satu cult atau ajaran sesat yang mengajarkan mereka untuk bersiap-siap karena Yesus datang, mau datang segera. Mereka datang ke atas gunung hanya pakai piyama, bawa makanan secukupnya, menunggu Yesus datang. Ternyata Yesus tidak datang-datang juga karena mereka salah menafsirkan ayat Alkitab. Kelompok orang seperti ini hanya mengutamakan hal yang rohani. Mereka tidak sadar bahwa kebutuhan jasmani mereka pun perlu diperhatikan. Dengan peristiwa itu banyak di antara mereka yang meninggal. Lalu kita juga seringkali lebih fokus kepada hal-hal jasmani kita. Kita lebih sering memperhatikan tubuh kita, makanan kita, minuman kita, tapi kita lupa bahwa kehidupan rohani kita pun harus kita perhatikan. Karena itu dalam kehidupan doa kita harus berdoa untuk 2 hal ini. Kalau saudara perhatikan doa Bapa kami, mulai dari Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 itu berbicara kehidupan rohani kita. Karena kita memuji Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, kita mengutamakan hal-hal yang rohani terlebih dahulu, lalu setelah itu kita bisa berdoa untuk kebutuhan jasmani kita. Ayat 11 mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengatakan agar kita minta makanan setiap hari, tidak untuk setiap minggu, bulan, apalagi tahun. Kenapa? Karena Tuhan mau berkomunikasi dengan kita hari demi hari. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita. Kita ini makhluk rohani tetapi juga makhluk jasmani. Karena itulah dalam setiap doa kita boleh berdoa untuk hal-hal yang jasmani. Tetapi yang terpenting adalah hal-hal yang rohani juga diperhatikan. Inilah makna dari doa dan pengertian doa yang sesungguhnya. Tidak salah
Tuhan Yesus mengajarkan pola doa Bapa kami ini untuk kita ikuti dan terapkan, sehingga ada balance, ada keseimbangan di dalam hidup kita. Kita memperhatikan kehidupan yang jasmani, yes, tetapi kita juga tidak boleh melupakan dan mengabaikan hal-hal yang rohani. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberikan kita pengertian dan berdoa dengan cara yang benar, dengan konsep yang benar, dengan pengertian yang benar, sesuai dengan pola yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari makin maju di dalam Tuhan. Biar kuasa Tuhan mengubahkan kita hari demi hari di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.